tahun sebelum hijrah. Karena pada zaman ini belum ada rasul yang diutus. Ada seorang wanita yang memfitnah Sa'id bin Zaid dan jadikan tempat wafatnya tanahnya sendiri. Yang kedua, jagalah perkataan karena perkataan adalah doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabar kalian semua? Bagaimana puasa hari ini? Lancar ya? Semoga ibadah hari ini diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Pada kesempatan yang baik ini, kali ini saya ingin bercerita tentang kisah sahabat Nabi Sa'id bin Zaid. Sa'id bin Zaid adalah orang yang pertama-tama memeluk Islam. Ia memeluk Islam sebelum Nabi berdakwah di rumah Al-Arqam bin Abi Al-Akram. Ia turut serta dalam peperangan Rasulullah. Ia juga mengambil bagian dalam perang Yarmuk dan pengepungan Damaskus. Nama dan nisabnya adalah Sa'id bin Zaid bin Amr bin Nufail bin Abdul Uzza al-Adawi, satu kabilah dengan Umar bin Khattab. Ia dilahirkan di Mekah 22 tahun sebelum hijrah. Ia termasuk salah seorang yang memeluk agama Islam dengan perantara dakwah Abu Bakar As-Siddiq. Sa'id bin Zaid menikahi adik Umar, yakni Fatimah binti Al-Khattab, sedangkan Umar menikahi saudarinya yang bernama Atikah binti Zaid. Ayahnya Zaid bin Amr bin Nufail adalah seorang yang hanif. Meski ia hidup di zaman jahiliyah, namun ia tidak pernah sujud kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di tengah kegelapan jahiliyah, menjelang wafat ayahnya berkata, "Ya Allah, jika Engkau tidak menghendaki kebaikan ini, agama Islam, maksudnya untukku, maka jangan halangi anakku Sa'id darinya." Ia tidak tahu harus mengikuti siapa, karena pada zaman ini belum ada Rasul yang diutus. Rasulullah SAW menyebutkan ada 10 sahabat Nabi yang paling utama. Mereka dijamin masuk surga, bahkan saat mereka masih hidup di dunia. Rasulullah SAW bersabda, Abu Bakar masuk surga, Umar masuk surga, Utsman masuk surga, Ali masuk surga, Thalhah bin Ubaidillah masuk surga, Al-Zubair bin Al-Awam masuk surga, Abdurrahman bin Auf masuk surga, Sa'ad bin Abil Waqqas masuk surga, Sa'id bin Zaid masuk surga, dan Abu Ubaidillah Al-Jarrah masuk surga. Hadis riwayat Ahmad dan At-Tirmidzi. Di antara keutamaan Sa'id bin Zaid, ia mempunyai doa yang mustajab. Ini menunjukkan kedekatannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu hari, ada seorang wanita yang memfitnah Sa'id bin Zaid. Ia mengatakan bahwa Sa'id bin Zaid telah mencuri tanahnya dan memasukkan tanah itu ke bagian miliknya. Fitnah itu benar-benar menyakitkan Sa'id bin Zaid, hingga ia mendoakan wanita itu, "Ya Allah, jika ia dusta, maka buatlah matanya buta dan jadikan tempat wafatnya tanahnya sendiri." Selang beberapa hari, wanita itu mengalami kebutaan. Ia meraba-raba dinding. Wanita itu berkata, "Aku telah tertimpa musibah dengan sebab doanya Sa'id bin Zaid." Saat itu, ia berjalan di tanahnya. Ia melewati sumur dan ia terjatuh ke dalamnya. Disitulah tempat kuburnya. Sa'id bin Zaid juga memiliki keutamaan sebagai periwayat hadis. Tidak banyak hadis yang telah diriwayatkan. Ia meriwayatkan sejumlah 48 hadis. Sa'id bin Zaid wafat di daerah Akik pada tahun 50-an Hijriah. Kemudian jenazahnya dibawa ke Madinah. Saat wafat usianya 70-an tahun. Nah, hikmah apa yang dapat kita ambil? Hikmah yang dapat kita ambil dari cerita ini, yang pertama, kita tidak boleh memfitnah orang karena itu merupakan perbuatan yang tidak baik. Yang kedua, jagalah perkataan karena perkataan adalah doa. Semoga kisah ini dapat bermanfaat dan menginspirasi kita semua. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.